Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi web service ya. Nah, kali ini kita akan di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang apa itu web service, kemudian teknologi web service, kemudian pendukung-pendukung daripada web service, kemudian pekerjaan apa nih, misalkan kita menguasai web service itu nanti kita melamar pekerjaan itu di bidang apa. Tadi saya sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya kalau lowongan yang akan dibuka ketika kita menguasai tentang bagaimana cara membuat web service adalah seorang back-end developer. Jadi atau back-end programmer. Jadi ketika seorang bekerja sebagai seorang back-end programmer atau back-end developer, maka dia tugasnya tidak membuat front-end, tidak membuat website atau membuat aplikasi mobile, tetapi dia tetap membuat aplikasi, tetapi membuat aplikasi web service. Jadi membuat API, endpoint istilahnya gitu. Jadi membuat URL yang akan nanti digunakan oleh aplikasi lain, baik itu front end maupun mobile application gitu. Jadi tugasnya hanya membuat sebuah endpoint. Misalkan seorang front end developer atau seorang mobile developer atau programmer, dia membutuhkan sebuah endpoint untuk bisa login, atau sebuah endpoint atau API untuk bisa register. Nah, biasanya kan kalau login register itu kan kalau mahasiswa ya bikin aplikasi kan dia langsung koneksi ke database MySQL, kemudian habis koneksi ke database MySQL, kemudian dia select ke tabel user dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau dengan menggunakan endpoint atau menggunakan API, maka si backend developernya dia akan membuat sebuah URL yang nantinya akan digunakan URL tersebut oleh si front-end programmer atau front-end developer. Jadi misalkan si back-end developernya akan membuat sebuah API namanya https:// kemudian API perpustakaan.com misalkan, terus garis miring API atau API, kemudian garis miring login untuk login. Tapi kalau untuk register misalkan https:// api.perpustakaan.com garis miring api garis miring register. Nah, itu yang akan dia buat. Jadi dia akan membuat sebuah URL yang memang nanti akan digunakan oleh front-end programmer atau front-end developer dan juga mobile programmer atau mobile developer gitu. Jadi jangan sampai salah berpikiran gitu. Jadi biasanya kalau orang bikin web service itu pakai aplikasinya menggunakan PHP, biasanya menggunakan Java gitu, tapi tidak menggunakan aplikasi lain. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada GUI-nya, tidak ada gitu, nggak ada interface-nya gitu, nggak ada tampilan webnya, tampilannya tidak ada gitu. Dia cuma tok URL gitu. Jadi bukan membuat sebuah tampilan seperti layaknya seorang front-end programmer ataupun mobile programmer. Jadi hanya membuat sebuah URL, membuat sebuah endpoint. Itu yang mesti digarisbawahi ya gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba bahas tentang bagaimana cara membuat register, kemudian membuat endpoint login setelah dia register. Setelah itu kita akan coba membuat login, dan terakhir melakukan tes apakah loginnya berhasil atau tidak gitu. Nah, ini saya punya dua buah website ya. Ini sebenarnya saya sudah tulis itu di blog saya. Jadi kita akan coba praktekkan kembali, tapi kali ini dalam bentuk video ya. Jadi silakan membuat sebuah REST API atau API, pertama register, kemudian login. Nah, ini dengan menggunakan JSON Web Token ya, atau JWT ya. Dan framework PHP yang kita gunakan adalah Laravel. Dan untuk pembuktiannya atau testingnya kita akan menggunakan aplikasi namanya Postman. Jadi tugas seorang backend developer adalah dia membuat sebuah web service. Nah, bagaimana cara melakukan testing terhadap web service tersebut apabila front end-nya belum jadi atau mobile belum jadi?
Nah, dia akan menggunakan aplikasi namanya Postman. Nah, Postman itu ada yang versi browser, ada juga yang versi desktop gitu. Jadi kalau kita misalkan lihat di sini nih, misalkan kita masuk ke add-ons and theme misalkan di sini, terus kita masih ke extension misalkan atau plugin ya, coba kita cari ada nggak Postman. Nah, ini ada rested, kemudian REST client. Jadi namanya beda-beda ya. Yang penting dia adalah Postman gitu. Jadi untuk membuktikan sebuah atau testing daripada web service. Tapi kalau untuk versi desktopnya ini bisa gunakan namanya Postman. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini sebutkan JWT adalah kependekan dari JSON Web Token, di mana JSON sendiri merupakan kependekan dari JavaScript Object Notation. Jadi JWT adalah JSON Web Token. Jadi ada library di dalam apa yang bisa digunakan untuk membuat sebuah JWT atau token JSON ya, yang bisa digunakan untuk bisa melakukan autentifikasi terhadap suatu request. Jadi sama ilustrasinya itu sama seperti session kalau misalkan di web. Jadi kalian hanya sebagai mahasiswa akan bisa melihat KS apabila kalian sudah melakukan login. Nah, di dalam proses login itu, kalau NIM dan password kalian sudah benar, maka nanti akan muncul atau akan dibentukkan sebuah session. Nah, session itulah yang memberikan pass autentifikasi atau memperbolehkan kalian untuk melihat semua yang ada di dalam ruang mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk REST API, nah REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Nah, ini merupakan gaya arsitektur untuk menyediakan standar antara sistem komputer di web gitu. Sedangkan API sendiri ini singkatan dari Application Programming Interface. Gitu. Jadi API kita sering dengar namanya API, jadi kayak interface untuk aplikasi program gitu. Jadi dia bentuknya adalah URL. Gitu. Nah untuk di sini untuk membuat sebuah REST API untuk project web service perpustakaan, kita akan menggunakan server lokal. Dulu saya pakainya XAMPP ya, cuma karena di tempat kerjaan diminta untuk ada penyesuaian, akhirnya saya coba menggunakan Laragon. Nah, untuk bisa download Laragon ini ada di sini di halaman namanya https kemudian laragon.org/download/index.html gitu. Nah, untuk editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini bisa di-download di sini. Di https kemudian kode.visualstudio.com/download. Nah, pilih yang Windows. Nanti dia akan secara otomatis menangkap Windows kita itu versi berapa, apakah 32 bit atau 64 bit gitu. Jadi disesuaikan proses download Visual Studio Code-nya ya gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu sebuah API. API yang pertama kita buat adalah API tentang register, login, dan kemudian tes apakah register sama login itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, jadi sekilas tentang Laragonnya nanti bisa kalian baca ya. Laragon itu kalau sama seperti XAMPP yang biasa kalian gunakan di kampus ya. Tapi di sini saya pakai Laragon. Gitu. Jadi proses instalasinya bisa kalian pelajari sendiri nanti bagaimana cara menginstalasi Laragon. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan XAMPP ya nggak masalah sih. Gitu. Jadi yang penting ada server lokal, localhost. Gitu.
Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah project baru, bagaimana cara membuat REST API perpustakaan. Oke, sekarang kita buka dulu. Ini kita close dulu deh. Searching di sini namanya adalah Visual Studio Code. Nah, ini Visual Studio Code saya sudah install, berarti kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian ini kita open file Windows file, kemudian new Windows saja, yang lama di close. Oke. Itu. Jadi bagi yang belum atau pada pertama kali menggunakan Visual Studio Code, ini adalah merupakan sebuah editor daripada berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi bisa bahasa pemrograman C, Python atau Python, kemudian ada lagi Flutter juga bisa di sini, kemudian ada Laravel, CI, PHP native dan sebagainya, bisa menggunakan Visual Studio Code dengan extension yang beragam gitu. Bahkan untuk Postman-nya sendiri di sini juga ada. Nah, gitu. Jadi banyak sekarang yang sudah mulai menggunakan yang namanya Visual Studio Code untuk editornya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali setelah membuka Visual Studio Code. Berarti sekarang kita lanjut ke buka jendela terminal baru. Nah, caranya di sini adalah klik menu terminal, kemudian pilih new terminal. Tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau membuat aplikasi web ya, karena kan ini kan web service menggunakan Laravel ya, jadi kita akan menggunakan Laravel. Sebenarnya simpannya nggak harus di htdoc. Kalau di SMPP ini bisa simpannya di mana aja. Jadi anaknya Laragon itu, kenapa saya pilih Laragon, kita mau install di mana saja pun nggak masalah, karena nanti secara otomatis si Laragon sendiri akan membuatkan sebuah virtual host yang akan langsung membaca di mana letak dokumen rootnya daripada project yang kita buat gitu. Kalau di XAPP kan dia harus menyimpannya di, misalkan kita install XAPP-nya nih di C, kemudian XAPP htdoc gitu. Nah, jadi kita harus membuat semua projectnya di dalam htdoc, tetapi kalau di Laragon enggak. Selama Laragonnya kita hidupkan nih, kita jalankan dulu Laragonnya, ini Laragon ya. Tadi kan sudah di-install, kita start all gini. Nah, di sini dia akan otomatis kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi atau project dimanapun letaknya, baik itu di drive C, drive D, E atau F, dia secara otomatis dia akan menyimpan atau membuatkan sebuah virtual host gitu. Sebuah virtual host dengan menggunakan port tertentu, biasanya standarnya 8000 ya. Jadi kalau misalkan nanti saya simpan projectnya di D misalkan, atau di E gitu, padahal di situ tidak ada Laragonnya, tidak ada XAMPP-nya, ya nanti otomatis ketika saya jalankan dengan menggunakan PHP Artisan Search, karena kita pakai Laravel ya, maka nanti dia secara otomatis akan membentuk sebuah domain lokal host, misalkan http://127.0.0.1 karena pakai IP. Kalau pakai domain berarti localhost, kemudian garis miring menggunakan port .2 8000 gitu. Itu sama dengan localhostnya dia, jadi ada port yang akan dia bentuk gitu. Nah, karena kita ikuti saja di tutorial yang sudah saya buat gitu. Nah, kita akan membuat sebuah REST API project register dan login dengan menggunakan JWT Laravel. Perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya sudah buatkan di sini. Jadi perintah yang digunakan adalah composer spasi create project, kemudian spasi prefer this dash prefer this, kemudian spasi Laravel garis miring Laravel, kemudian spasi perpustakaan API. Nah, ini kita pakainya versi 6 ya, jadi tambahkan kutip 2 6 titik bintang kutip 2 gitu. Jadi kalau saya copy nih tuh. Nah, misalkan saya mau nyimpannya di sini nih, di posisinya di
server. Saya punya drive E namanya server. Kemudian saya di sini, ini ada tutorialku. Di sini naruhnya berarti misalkan saya kasih nama new folder di sini, misalkan web service. Kalau nggak saya taruh di sini, kalau web service. Nanti kita akan buat project baru di sini namanya perpustakaan.api ya. Jadi saya ingin menyimpan project baru saya di drive E, kemudian web service. Kemudian di sini nanti ada muncul folder baru namanya perpustakaan_API. Berarti sekarang saya arahkan dulu kursor saya ke E, kemudian web service. Nah, caranya gini. Ini kan masih di C user Ferdi kan, berarti saya ke atasin dulu, spasi, titik-titik, atau kita bisa langsung ke E.2 tuh, karena posisinya tadi ada di E. Kemudian saya masuk ke CD spasi web_service tuh. Nah, berarti sekarang saya sudah pada posisi di E spasi web service ya. Nah, sekarang saya akan buat project baru sini, berarti sudah saya copy. Composer, create. Ingat ya, kita harus punya composer dulu ya. Jadi kalau mau ngecek perintahnya gini, composer, enter. Nah, kalau kita sudah menginstal composer, maka akan muncul kayak gini. Saya punya composernya versi 1.21.14. Nah, misalkan belum punya composer, composernya belum ada nih, download dulu di sini, composer download. Nah, ini yang terbaru versi 226 nih, 2.2.6. Nah, ini kita bisa download di sini. Tuh, composer download setup extend, tinggal klik saja, nanti dia akan download. Tuh. Lalu jalankan. Nah, biar aman nanti setelah diinstal, di restart dulu. Gitu, install, di restart dulu. Tapi kalau sudah langsung kedeteksi, makanya cek dulu di sini nanti. Kalau sudah diinstal, cek dulu, ketik composer saja, nanti muncul tuh di bawahnya. Gitu. Berarti versinya sudah 2.1.14 gitu. Nah, kalau sudah baru kita paste yang tadi itu. Composer, create project, prefer this Laravel, Laravel perpustakaan API. Jadi kita akan membuat sebuah project dengan nama perpustakaan API. Versinya adalah versi 6 Laravelnya. Maka nanti akan kebentuk di sini. Di web service ini nama foldernya adalah perpustakaan API. Sekarang kita jalankan, kita enter. Nah, ini adalah proses instalasi daripada project Laravel namanya perpustakaan API. Kalau kita balik ke foldernya, dia otomatis kebentuk nih tuh. Tadi kan kosong ya, sekarang kita klik 2 kali tuh udah otomatis ada tuh. Ini jadi beda dengan Codeigniter ya, makanya kalau Codeigniter kan kita downloadnya kan download package ya, ke download semua nih ketika kita download. Codeigniter versi terbaru yang kita download bentuk zipnya gitu, sedangkan di Laravel tidak, kita menggunakan composer untuk melakukan instalasi daripada si composer si projectnya sendiri. Nah, jadi sambil menunggu proses instalasi daripada project baru namanya perpustakaan API beserta dengan library-library-nya ya. Jadi saya review kembali, yang kita akan buat sekarang adalah API untuk register dan API untuk loginnya. Kemudian nanti kita testing dengan menggunakan Postman. Oh ya, untuk Postman-nya sendiri kalian bisa download di sini ya. Postman spasi download. Nah, download Postman, get started for free. Nah, nanti kalau udah download jangan lupa login, karena di sini dia muncul ini ya, email kita, DP daripada atau picture daripada email kita gitu. Jadi loginnya pakai email saja, nggak apa-apa, login saja gitu.
Ini masih generating optimized auto load file PHP artisannya. Nah, ini sudah selesai nih, berarti proses instalasinya sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di sini nanti bentuknya seperti ini tuh. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, sekarang ini kita cd nih, cd perpustakaan_API. Bentar. Nah, berarti kita sudah masuk dalam folder perpustakaan API. Nah, ini kita open folder saja. Cari masuk ke tadi posisinya di server kemudian web service perpustakaan API, select folder. Oh, ini berarti berubah hilang lagi ya. Nah, ini di checklist saja. Trust the authors of all file in the parent folder web service. Yes, trust. Kemudian ini sudah masuk ke folder dari perpustakaan API, masuk lagi ke terminal, new terminal. Terus sekarang posisinya kita sudah dimasuk di posisi perpustakaan API gitu. Nah, ini adalah struktur daripada Laravel versi 6 gitu. Jadi kita akan membuat sebuah web service sistem perpustakaan, backend sistem perpustakaan, API yang akan digunakan dalam sistem perpustakaan nanti. Itu dari mulai melihat data buku, kemudian tambah data buku, kemudian update data buku, hapus data buku, dan get data atau menampilkan data buku gitu. Lanjut, berarti sekarang kita balik ke blog, kita tes lagi. Nah, tadi sudah masuk ke, nah sekarang gini nih, kita install nih JSON Web Token-nya nih. Jadi JSON Web Token-nya kita install gitu. Perintahnya apa ini? Composer spasi require spasi timon spasi jwt dash out titik 2 dev dash develop spasi dash prefer spasi dash source. Kita copy saja gitu. Nah, ini adalah lesehan coding ya. Jadi saya punya domain untuk tutorial. Jadi ini masih sedikit dibanding dengan yang ini ya. Ini saya punya domain pribadi namanya devfridiansyah.com. Ini blog pribadi. Kalau ini isinya saya mau share sedikit tentang apa namanya tulisan-tulisan atau coding-codingan gitu. Nanti kita copy, sekarang kita masuk ke sini. Kita paste ke perpustakaan composer require timon, sekarang kita enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Composer JSON, jadi dia akan selalu mengupdate composer JSON-nya ya gitu. Jadi setiap kali kita membutuhkan library baru, maka kita tinggal cari apa yang cocok gitu untuk library tersebut, add-on tersebut, lalu kita install. Selesai. Untuk install daripada si JSON Web Token-nya. Sekarang lanjut kita ke ini, kita buka tuh. Selanjutnya kita buka folder config, lalu buka file app.php, lalu tambahkan pada bagian provider. Nah, ini kita tambahkan satu baris ini nih, satu baris ini kita tambahkan ke app. Nah, di sini kita bisa pakai perintah Ctrl P, ketik app. Jadi kalau nyarinya manual ya agak susah ya. Jadi app yang ada di config. Nah, ini app.php ada di config. Jadi saya ulangi, untuk mencari file ketimbang saya searching satu-satu, saya buka gini, tekan Ctrl P, lalu ketik app. Nah, tadi kan adanya kan di folder config ya. Tuh, jadi key-nya gini aja nih, cari file app yang ada di folder config gitu. Berarti saya ulangi lagi, Ctrl P, ketik app. Nah, cari folder config. Nah, ini dia app.php config. Tuh, ini kita turunin sedikit terminalnya, lalu cari provider. Nah, ini provider namanya. Berarti kita tambahkan di baris akhir di sini, yang tadi sudah kita copy ya. Tuh, kita rapihin.
Ini kita taruh ke depan. Tuh. Lalu jangan lupa disimpan file save. Lalu apalagi di sini tuh, jangan lupa tambahkan pada bagian alias. Nah ini 2 baris ini kita tambahkan pada bagian alias JWT kelasnya, JWT factory-nya juga tuh, copy taruh di bagian alias. Nah ini alias, tambahkan paling bawah saja. Ini kita enter, paste. Tuh. Nah kita rapin saja biar rata. Lalu jangan lupa disimpan, Ctrl S. Kemudian kembali ke bagian terminal, lalu publish JWT package-nya dengan mengetikkan perintah di bawah ini. Nah ini kita publish nih si JWT-nya. Copy PHP Artisan Vendor Publish Provider, kita taruh di sini, paste. Lalu kita enter. Tuh, publishing complete. Tuh. Nah kemudian lalu buat JWT out secret-nya dengan mengetikkan perintah PHP Artisan JWT secret. Kita copy lagi, kita paste lagi, Ctrl V, enter. Nah ini adalah JWT outnya daripada ini, masuknya ke file env ya. Jadi apa yang sudah kita publish tadi, PHP Artisan JWT secret ini, kalau kita tekan Ctrl P lalu kita ketik env.php ini nih, nanti muncul di bawah sini tuh. Ini sama tuh 61R tuh, 61R terakhirnya adalah 9OBJ tuh. Jadi setiap kali kita pakai perintah PHP Artisan kemudian pasti JWT secret, dia akan mengupdate file env gitu. File env itu file yang ini itu env. Cuma kan kalau nyari di sini kan ribet ya. Jangan lupa tekan Ctrl P lalu ketik env, nanti dapat di situ env. Nanti keluar semua tuh, semua file yang berhubungan dengan atau mengandung kata env. Nah kita bisa cari. Lanjut. Nah lalu buat user controller untuk membuat fungsi register dan login. Nah perintahnya seperti ini, PHP Artisan kemudian spasi make .2 controller, nama controllernya. Saya klik di sini, saya paste tuh. PHP Artisan spasi make kemudian .2 controller, yaitu spasi nama kontrolnya. Jadi saya akan membuat sebuah controller namanya user controller. Ini kalau saya Ctrl P dulu di sini ya, saya Ctrl P, saya cari user controller. Di sini belum ada tuh. Nah, kalau saya enter ini, nah, controller created successfully. Kalau saya Ctrl P lagi, saya ketik user controller. Nah, ini ada baru user controller. Dia letaknya di sini nih, di app http controller. Jadi letaknya itu ada di sini. App http controller. Nah, ini user controller yang baru kita buat tadi. Nah, kalau saya buka bentuknya masih kosong. Belum ada isinya, tapi udah dibikin tuh namanya user controller extend controller gitu. Nah, selanjutnya buka user controller bagian folder app http controller user controller.php dan buka isinya seperti ini. Nah, kita copy saja nih untuk codingannya. Nah, kita copy, klik kanan pilih copy, kita hapus semua, kita paste, kita cek lagi. Kebanyakan ya, yang atasnya ke bawah. Ini kita hapus tuh. Jadi nanti di sini kita pakai app usernya sudah ada di sini, kemudian ada request, ada hash, validator dan sebagainya.
Nah, di dalam kelas user control nanti ada function untuk login. Ini function untuk loginnya. Jadi dia akan membaca email dan password. Kemudian dia akan mengecek apakah JSON tokennya ada atau tidak. Gitu. Kalau ada, nanti dia akan memberikan perintah login berhasil. Ini adalah function untuk login di sini. Kemudian di sini ada function buat register. Nah, yang di register cukup 3 saja. Atributnya ada name, email, sama password. Jadi kalau name di sini dia harus diisi, tipe datanya string, maksimal 255 karakter. Email ini masih diisi, tipe datanya string. Kemudian dia formatnya email, maksimal 255 karakter. Ini unik juga. Kemudian ada password, ini juga harus diisi, tipe datanya string, minimal 6. Kemudian harus dikonfirm ulang ya. Jadi ada confirmnya gitu. Kemudian kalau gagal nanti dia ngasih error 400. Tapi kalau berhasil nanti dia akan create entry ke dalam sistem. Ini create ya. Jadi dia akan insert ke tabel user gitu. Lalu bikin token, kemudian nampilin data usernya gitu. Responnya seperti itu, data user sama data tokennya gitu. Kemudian selanjutnya nanti ada get authentication user. Ini kalau dia mau ngecek ada usernya atau tidak gitu, dan selanjutnya gitu. Nah, kalau sudah disimpan, lanjut ke setelah itu buat buku controller untuk mengecek atau mengimplementasikan JWT out yang sudah kita buat tadi dengan petikan perintah. Nah, sekarang kita bikin buku controller nih. Tapi di sini belum menampilkan data buku ya, cuma sebagai home-nya saja. Kalau misalkan nanti berhasil, maka dari login diarahkan ke buku controller gitu. Nah, berarti perintahnya adalah php artisan spasi make, kemudian .2 controller, kemudian buku controller. Ini kita enter. Nah, di sini nampak otomatis tuh buku controller. Tadi kan cuma 2 ya. Sekarang nambah, kalau kita buka masih kosong juga tuh. Belum ada isinya gitu. Nah, kita copy paste nih buku controllernya nih pakai perintah ini. Cuma nampilin data buku aja. Hanya menampilkan data buku saja. Tulisan ya, tapi tulisan data buku ya gitu. Nanti kita bedain antara yang pakai token sama yang enggak gitu. Kita hapus semua di sini, kita paste. Oh, ini kebanyakan, kita hapus lagi. Nah, kita kalau sudah kita simpan. Selanjutnya adalah membuat JWT middleware dengan perintah ini, php artisan make middleware. Namanya JWT middleware. Kita klik kanan, paste lagi, enter lagi. Tuh, middleware control created successfully. Nah, di sini udah ada enter middleware ya. JWT middleware namanya. Tuh. Lanjut. Setelah itu edit JWT middleware-nya, lalu masukkan perintah ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke JWT. Lalu simpan lagi. Lanjut lagi ke edit kernel.php. Pada bagian root middleware, tambahkan kode berikutnya, kita copy. Jadi kita cari kernel adanya di http kernel. Berarti kita Ctrl P lagi, cari kernel. Tuh, nih di sini. Nah, cari di bagian root middleware. Nah, ini root middleware, tambahkan di bawahnya. Ctrl V. Pada bagian root middleware, tambahkan sebaris kode berikut. Nanti kita tambahkan di bagian root middleware. Ini tadi JWT verify. Simpan, jangan lupa. Lalu lanjut ke buat rootnya nih.
roots-nya. Jadi buat root-nya kita kopikan ini 1 2 3 4 sampai ke roots. Ini kita kanan copy api.php. Nah, kita ketik Ctrl P API. Tuh. api.php adanya di roots. Dia ada di sini tuh, di bawah roots, di folder roots. Kita tinggal nambahin saja di sini, paste. Jadi kita punya API nanti pertama adalah register, login, logout, buku all sama user gitu. Tapi yang kita pakai nanti hanya register sama login dulu ya. Gitu. Jadi kalau pembuatan roots kalau di Laravel seperti ini bentuknya, definisi roots, kemudian ini tipenya apakah dia post atau get, kemudian ini nama roots-nya, register, nanti akan muncul di API-nya. Kemudian ini adalah alamat aslinya, berarti di sini adanya di controller, namanya user controller, yaitu ini. Nah, kemudian adanya di function register, berarti ini function register di sini. Kalau sudah, kita simpan. Lanjut ke perintah berikutnya. Nah, pada tahap ini semua kebutuhan coding untuk API dan JWT dan setting controller dan user routing sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setting koneksi ke database. Nah, sekarang kita bikin database dulu nih. Namanya database berarti kan harus ada database-nya ya gitu. Nah, sekarang pemanggilan dengan menggunakan apa tadi sudah. Nah, sekarang kita buka. Tadi udah dibuka sih sini ya. Cara bukanya kita ulang lagi. Ctrl P, ketik env gitu. Nanti muncul sini. Nah, sini nanti ada tuh settingan database. Tuh, nama database-nya apa, usernya apa, passwordnya apa. Nah, di sini saya sudah buka nih. Saya buka SQL Yoke. Close. Nah, ini saya sudah punya DB perpustakaan API ya. Tuh. Misalkan saya mau buat baru dulu deh, jangan DB perpustakaan, tapi di sini sebutnya nanti ini saya hapus dulu deh. Ini dari sini belum ya? Belum ada sih. Ini saya hapus dulu. More. Kemudian drop database. Yes. Nah, jadi kita buat dulu sini namanya DB perpustakaan API. Tuh. Jadi buat apa namanya database kita akan bikin namanya DB perpustakaan API. Berarti di aplikasi database kalian, baik itu menggunakan PHP MyAdmin ataupun menggunakan SQL Yoke, silakan buat database baru namanya DB perpustakaan API. Kalau sudah di-create, nah nanti gini, ini masih kosong belum ada isinya ya. Tuh. DB perpustakaan API. Nah, berarti di sini kita ganti nama database-nya adalah DB perpustakaan API. Passwordnya, nah kalau pakai Laragon dia tidak boleh menggunakan password kosong. Jadi harus pakai password. Nah, ketik nama passwordnya. Saya di sini ketiknya adalah P besar Akeong SSW0RD atau kata passwordnya. Nah, kalau sudah disimpan. Tuh. Ini setting database-nya untuk Laravel. Dia adanya di env. Lanjut ke, nah kalau sudah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel. Tabelnya sudah ada sih sebenarnya ya. Tabelnya itu sudah ada di sini di bagian migrasi database, kemudian pilih migration. Nah, sini udah ada nih create user tuh. Jadi kalau mau melihat database apa, tabel apa yang akan kita bentuk dan kita migrasikan dalam database. Jadi, nah sini kan kita, kalau kita baca nih di sini nih, jadi kita membuat struktur tabelnya itu. Bedanya kalau Laravel dengan Codemeter adalah ketika kita ingin membuat tabel beserta relasinya, nah itu kita nggak bikin di database, nggak kita gunakan kita buat di PHP MyAdmin atau kita buat di SQL Yoke.
atau navigate dan sebagainya, tapi kita desainnya itu benar-benar di Laravel di bagian migrasi atau migration gitu. Jadi kita desain kita desain struktur tabel seperti apa, lengthnya seperti apa, dan seterusnya gitu. Nah, itu adanya di sini nih, di tadi ya tuh di bagian migration. Jadi kalau kita cek di area atas nih, kita tutupin semua app. Nah, dia adanya di database. Jadi app bootstrap config database, boleh migration, kemudian create user. Nah, kita sesuaikan dengan ini. Sudah sama dengan ID, name, email verify, add, password, dan sebagainya, standar ya. Standar bawaan dari dia. Berarti sudah sama nih. Gitu. Nah, foreign key dan seterusnya, ID, nah, selesai. Jadi biasanya kelemahan sih, kalau saya bilang kelemahan daripada Laravel itu ketika membuat sebuah tabel, dia biasanya otomatis membuat ID baru nih, atau membuat key baru. Biasanya ID dia bentuknya sudah primary key itu, dan dia otomatis auto increment ya, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, nanti pada saat pembuatan tabel buku saya ajarkan bagaimana cara membuat primary key bukan ID, tapi pakai kode buku gitu, beserta relasi-relasi lainnya. Sebenarnya ada string, ini tipe datanya, name itu adalah string, kemudian email adalah string, ini juga sifatnya unik gitu. Terus kemudian ada email verified add, ini bisa kosong, boleh kosong isinya, tapi ini tipe datanya adalah timestamp. Timestamp itu berarti pada saat data dimasukkan, dia otomatis langsung mengcapture waktu sekarang gitu. Kemudian ada password, tipe datanya adalah string, kemudian ada remember token, timestamp, dan seterusnya gitu. Oke, selanjutnya perintahnya adalah nih. Selanjutnya kita akan melihat struktur tabel dalam folder migration. Kita akan lihat model tabel user. Kemudian untuk Laravel versi 6, semua model simpan dalam model di dalam folder provider model. Akan tetapi karena saya menggunakan versi 6, maka model yang digunakan langsung di dalam folder provider. Nah, berikut adalah model user. Nah, kita cari model user nih. Kalau mau gampang tinggal Ctrl V, ketik user. Tuh, dia ada di model ya. Tuh. user.php. Tuh, ini adalah langsung di bawah provider ya. Itu jadi nggak kalau di versi Laravel 6 ke atas, versi 6 ke atas, dia taruhnya di dalam model, jadi ada provider, ada model gitu. Jadi tapi karena kita pakai versi 6, maka langsung di bawah provider gitu, langsung di bawah app. Lanjut ke nah, untuk model user juga sama, dapat diubah disesuaikan dengan struktur tabel yang akan dimigrasikan, hubungannya dengan nama serta jumlah field atau atribut. Jadi kita samain nih, ini kan email, nama, email, password ya. Sedangkan tadi kan di migrationnya kan di sini ada nama, email, password gitu. Jadi yang penting-pentingnya saja gitu. Yang ini kan karena ini kan nggak disimpan nih. ID kan otomatis, verify juga kan boleh kosong, tapi kan dia timestamp kan, kemudian remember token dan sebagainya. Jadi yang model itu kayak versinya kayak modelnya si CI gitu. Jadi model yang ini adalah field-field yang digunakan untuk nanti request, menerima atau menangkap request atau kiriman data dari postman gitu, atau dari front end maupun mobile gitu, ketika mempost data gitu. Name, email, sama password. Lanjut ke sini. Nah, kalau sudah, kita pakai perintah php artisan migrate. Nah, ini perintah untuk memigrasi ya, migrasi tabel yang sudah kita punya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada 3 tabel nih. Ada, kalau saya panjangin dikit ya, ada create user tabel, kemudian create password reset table, kemudian create valid job table. Berarti ada 3 tabel, ada tabel users, tabel password reset, sama valid job 3. Nah, kalau saya ketikkan perintah php artisan migrate, nanti dia akan otomatis ada di sini nih. Ini kalau saya refresh kan masih kosong ya tabelnya ya. Nih, saya jalankan perintah php artisan migrate, saya enter.
Tuh, dia langsung migrating label user. Ini 0, sekian second. Ini hubungannya proses migrasi itu jangan disamakan ya. Di sini saya menggunakan mesin Asus ROG i7, kemudian RAM 16 dan SSD gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali ketika kita melakukan pemrograman gitu. Lebih cepat gitu. Jadi tidak semua mesin sama gitu. Jadi ada juga yang proses migrasinya agak lama gitu. Nggak masalah gitu. Kalau kita cek di sini sekarang, kalau saya refresh nih, nanti otomatis sudah muncul tuh file job, migration, password reset, sama user gitu. Nah, itu tadi proses migrasi sudah selesai ya. Selanjutnya adalah tuh kita sudah cek tadi sudah sama. Nah, sekarang kita coba jalankan nih PHP Artisan Serve. Jadi untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat tadi, perintahnya adalah menggunakan perintah PHP Artisan Serve. Enter. Tuh. Seperti yang saya bilang tadi ya, saya menyimpan projectnya itu tidak di, saya kan menyimpan project itu kan di master, kemudian bukan di server, kemudian Laragon, kemudian www. Ini adalah dokumen root saya untuk si server si PHP. Tapi di sini saya bisa membuat project di luar dokumen root tadi. Saya nyimpannya di web service sama perpustakaan API. Jadi dia enaknya Laragon itu adalah dia otomatis langsung membentuk ini virtual host. Kalau saya ini saya copy, saya blok, kemudian saya copy, saya jalankan di browser, saya paste, tuh otomatis dia akan langsung jalan tuh. Laravel si home-nya langsung jalan Laravel. Ini dia otomatis bikinnya 127.0.0.1, portnya adalah 8000. Portnya 8000. Jadi kalau kita jalankan dua sekaligus projectnya, dia otomatis bentuk tuh 8000, 8001. Tapi bisa juga disetting di codingannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana itu nanti. Itu selanjutnya adalah ketika sudah jalan projectnya, nah berita di atas sudah menjalankan project yang sudah kita buat gitu. Nah sekarang jika sudah jalan, tampilannya tadi sama itu seperti ini. Nah sekarang kita buka Postman nih. Nah tadi saya sudah tunjukkan ya, untuk download Postman itu ada di sini. HTTPS, kemudian Postman, kemudian download gitu. Ini tinggal download. Ini dia akan baca Windows kita versi berapa. Nanti tinggal download saja. Kalau diklik nanti dia akan muncul downloadnya. Untuk Postman Windows 64 versinya 9.12.2 setup extra. Tinggal diinstal, download, diinstal. Lanjut, kemudian kita buka Postman-nya nih. Tuh, saya udah buka Postman-nya. Terus sekarang saya mau buat, tadi kan sudah ada nih perpustakaan API ini. Jadi cara buat workspace itu seperti ini nih. Jadi kalau udah dibuka, nanti munculnya kayak gini workspace. Klik aja di sini. Tuh, nanti muncul di sini tuh. New collection. Nah, kalau mau di rename namanya tinggal klik kanan, pilih rename. Nanti kita kasih nama nih. Perpustakaan API YouTube. Saya bedain ya, karena saya bedakan karena saya udah bikin sebelumnya. Tapi kalau masalah juga nggak masalah tuh gitu. Nah ini berarti saya punya workspace baru nih. Ini kalau di sini nanti isinya kita isikan dengan request yang akan digunakan nanti endpoint ke API perpustakaan gitu. Jadi lanjut, setelah itu nih tadi cara-caranya ya. Ini bisa di file. Kalau kita klik file nih, file new. Nah ini pilihannya kayak gini tuh, banyak tuh. Nah kita tadi di sini kalau kita lihat di tutorialnya, kita pilih collection. Tuh di sini pilih collection. Sama seperti tadi tuh collection. Ini saya hapus saja. Nah tadi sudah ada perpustakaan API YouTube, nih baru saya bikin. Selanjutnya adalah
tuh. Add request. Nah, caranya adalah gini. Nih, tanda tiganya, titik tiganya kita klik. Nah, pilih namanya add request. Tuh. Nanti muncul jendela request baru. Nah, dikasih nama apa di sini? Kita ikutin, samakan saja. Register user perpustakaan. Ini saya copy. Register user perpustakaan. Kemudian di sini dia minta metode adalah post. Nah, IP-nya kita masukin ini, register. Copy. Tuh. Berarti ini kita ganti dengan post karena kita akan melakukan register ya. Berarti kan kalau register berarti kan kita konsepnya kan insert ya atau create ya. Jadi memasukkan data, input data. Nah, ini adalah API-nya. Nah, ini adalah hasil jadi daripada web service gitu. Contohnya adalah endpoint register. Alamatnya URL seperti apa nih URL-nya? http://127.0.0.1 kemudian API register. Nah, ini adalah nama endpoint atau API untuk register ke perpustakaan. Tuh. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nih, pada tab body isikan field dan nilai yang akan diinput ke dalam tabel user dengan perintah ini nih. Pilih radio button, kemudian gantikan dengan form data. Nah, berarti di sini pada bagian body nih, body. Tuh, pilihnya form data. Nanti body, form data. Nah, key-nya adalah tadi name. Nah, kita masukin nih kan kita udah punya tabel nih. Name-nya kan di sini ada name, ada email kan? Tuh. Sama password, name, email sama password. Di sini yang diminta name, email sama password confirmation gitu. Berarti nanti dia akan langsung otomatis kesimpan di sini. Sedangkan untuk controllernya kalau kita lihat nih ya di controller tadi controllernya adalah user controller. Tuh kalau kita lihat untuk register sini tuh ada create-nya tuh name, email sama password. Create ya. Tuh. Ini kan kalau ini cuma validator nih, buat ngecek doang nih, diisi apa enggak, tipe datanya saya belum atau belum gitu kan. Nah, ini nanti dia akan ngirim, tapi dia harus ada di modelnya nih, di user model. User model ini tuh, name, email, password. Ini yang fillable tuh berarti ini yang bisa diisi. Tapi kalau misalkan kalian oprek nih misalkan diubah namanya, berarti disesuaikan gitu. Disesuaikan yang dia input namanya apa gitu pada bagian usernya dan bagian controllernya gitu. Berarti kita kembali ke Postman lagi, lalu kita isi pada bagian body, kemudian form data, name sama dengan Devi Ferdiansyah, kemudian emailnya devifert1223@gmail.com, kemudian passwordnya kita ketik P besar Akeong SSW 0RD, kemudian password confirmation, kita ketik ulang P besar Akeong SSW 0RD. Nah, jadi kalau kita cek, nah ini kan, ini kita hapus dulu ya. Ini kan datanya kan masih kosong ya, belum ada isinya ya. Sekarang kita cek, seharusnya kalau prosesnya berhasil, maka nanti dia akan menampilkan data daripada entryan yang sudah kita post tadi. Jadi kalau kita ilustrasikan nanti ketika kita buat front end suatu halaman untuk register data atau form pendaftaran lah ya, nanti kan biasanya kan setiap tag form itu pasti ada actionnya ya. Actionnya dia akan kita isi dengan ini, endpoint ini.
Kalau misalkan ini masih localhost, tapi kalau ganti domain misalnya devifrediansa.com, kemudian garis miring API, garis miring register. Nah, ini adalah endpoint untuk registernya. Actionnya larinya ke sini. Nanti kan ada metode lagi, metodenya namanya post. Itu ini kan text fieldnya ya, isikan nama, isikan password, isikan email dan seterusnya gitu. Ini kalau kita send ya, kita lihat lagi di sini, ini kan masih kosong ya, belum ada isinya. Tuh. Nah, ini kalau kita send request, tuh. Nah, ini kesimpan tuh. Tuh, user, tabel user, name-nya Devi Ferdiansa, emailnya ini, kemudian updated-nya ini, ID-nya ini, terus kemudian ini tokennya nih, gitu. Kita cek di sini, kesimpan nggak? Nah, dia kesimpan tuh, datanya kesimpan, dan dia ditampilkan di sini. Oh iya, tadi kalau misalkan tadi nggak muncul datanya di sini dan hasil tidak sama, cek lagi di tabel user.php-nya ya. Tabel user.php modelnya dicek, tambahkan ini baris Timon JWT out contract subject gitu. Kemudian jangan lupa tambahkan 3 baris ini nih, public function get JWT identifier, kemudian get key, kemudian JWT custom claim, sama terakhir ini tambahkan implements JWT subject. Dia ngambil dari sini ya, di tulisan nanti saya tambahkan di user, model user kayaknya belum ada deh, model user ya, di sini belum ditambahkan, di sini nanti saya tambahkan gitu. Oke, nanti asal seperti ini gitu. Lanjut ke login perpustakaan tadi ya, kita coba login. Sekarang kita login. Tadi cara buat loginnya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Jadi sama, klik tanda titik tiganya, lalu add request. Kita samakan di sini tadi login API perpustakaan. Saya ubah jadi login API perpustakaan. Lalu ini saya ganti jadi post karena prosesnya adalah post, metodenya adalah post. Kita ganti dengan API-nya atau endpoint loginnya ini. Tuh. Login ini adalah nama yang diberikan di roots di awal. Saya close dulu. Kalau dibuka API root, nah ini adalah login. Tuh. Berarti lari ke controller user controller, kemudian ada function namanya login. Jadi kalau kita user controller, dia akan lari ke sini ke login. Tuh. Sekarang kita masuk ke body, form data, ketik di sini name sama dengan email ya. Loginnya pakai email sama dengan devifert1223@gmail.com. Kemudian password sama dengan password. Kita cek apakah login ini berhasil atau tidak. Kita klik tombol send-nya. Nah, ternyata berhasil. Jadi kalau berhasil login, maka dia akan membentuk sebuah token. Nah, ini token ini adalah merupakan header yang akan digunakan untuk bisa mengakses semua halaman yang ada di endpoint on-point setelah login ya. Jadi setiap login itu kita harus masukkan header tokennya untuk authorization-nya gitu. Nah, sekarang kita tes bagaimana cara penggunaannya. Di sini lanjut lagi ke tutorialnya. Tuh, di sini hasil dari API di atas adalah sebuah token yang digunakan untuk authorization header agar dapat mengakses API lainnya yang hanya bisa diakses jika menyertakan header berupa authorization bearer token tersebut. Nah, sebagai contoh, selanjutnya kita akan mencoba mengakses API buku. Tetapi API ini sementara hanya untuk mengecek apakah berhasil login atau tidak dengan menggunakan dan tanpa menggunakan token. Nah, selanjutnya kita buat API buku. Tadi sudah dibuat ya si buku tadi di awal. Kalau kita lihat di sini ada buku controller. Nah, ini
Nah, ini buku controller ya. Pertama ada function buku. Jadi kalau kita lihat di API-nya, saya geser ke sini di API-nya, di roots-nya ya, ini ada function buku. Kita lihat di sini dia larinya ke buku controller, kemudian function buku. Tuh, buku controller, function buku. Ini bisa diakses tanpa menggunakan token. Nah, kita coba cek ya. Kita buat baru nih. Klik kanan, add request. Nah, ketik di sini tadi buku, tuh namanya buku API perpustakaan. Buku API perpustakaan. Ini nama requestnya nih. Ini tanpa token ya. Saya ingin menunjukkan bahwa endpoint yang menggunakan token dengan endpoint yang tanpa token. Jadi kalau di sini tuh kayak yang tadi punyanya si suara.com. Nah, ini endpoint tanpa token nih. Si RS ini tanpa token. Karena apa? Saya bisa akses ini data tanpa menggunakan login gitu. Jadi biasanya kalau login dia butuh not authorized gitu. Jadi tidak boleh dilihat gitu. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita masukin si endpoint-nya tadi, yaitu ini http 127 buku, tapi metodenya adalah get tuh. Kita get, kita paste endpoint-nya, lalu kita send. Uncreated buku. In the web service buku controller, coba kita lihat. Function buku controller, buku out. Data, oh ini kutipannya salah. Ini harusnya kutip 2. Ini karena tadi kan copy dari itu ya, dari web. Jadinya agak error. Ini juga sama. Ini harusnya kutip 2. Jadi kalau kita copy tulisan atau teks dari web itu, perhatikan karakter titik komanya gitu. Takutnya jadi titik koma yang beda gitu. Ini kalau kita gini, nah muncul tuh data buku. Tuh. Ini adalah contoh endpoint yang tanpa menggunakan token ya, buku. Nah, sedangkan nanti munculnya kayak gini tuh, data buku perusahaan ABC. Ini kalau misalnya mau diganti jadi data buku perusahaan ABC gampang, tinggal ganti aja sini data buku spasi perpustakaan ABC. Kalau ini kita simpen nih, kita save, kemudian ini kita send kembali, nantinya data buku perusahaan ABC gitu. Ini adalah contoh endpoint buku. Harusnya ini tampil data buku ya, tapi ini cuma ingin menggambarkan kepada kalian kalau endpoint ini tanpa menggunakan token, jadi bisa diakses tanpa login gitu. Jadi walaupun saya belum login, ini nggak masalah. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini, di API. Kalau kita lihat di API-nya, .php, nah saya akan buat baru nih namanya buku all. Nah, ini dia tapi pakai ini, pakai JSON Web Token verify. Jadi harus pakai login, kalau enggak dia nggak bisa. Coba ya, saya buat endpoint baru. Jadi kalau kita lihat di sini di tutorialnya, tuh buku all API perpustakaan. Nah, ini dia menggunakan token. Sekarang kita buat lagi baru. Klik kanan, klik kiri, pilih add request, paste namanya buku all API perpustakaan. Nah, lanjut di sini get metodenya, nih HTTP-nya ke buku all. Lihat tuh endpoint-nya ke buku all ya. Endpoint-nya lariknya ke buku all. Kalau kita lihat buku all di api.php, ini buku all, dia ke buku controller, buku out. Tuh. Tuh, lihat. Tadi saya sudah bikin logoutnya belum ya? Kayaknya belum ada logoutnya deh. Nanti kita buat logoutnya dulu. Nah, sekarang kita tes. Tuh, buku all. Lalu kita send. Tuh, status authorization token not found. Tuh, jadi kalau tidak pakai token, maka munculnya gini, authorization token not found. Dia kita bisa ganti di sini nih. Adanya di user controller.
di JWT-nya ya, authorization token gitu. Jadi kalau tanpa token dia nggak bisa login gitu. Masalah ada di out.php deh. Sebentar kita cari. Oke, caranya gimana? Nah, kita lihat di sini. Tuh. Caranya adalah tuh. Pilih tab header, lalu pada key ketik authorization. Lalu pada value ketik token bearer token. Nah, tokennya kita ambil dari tadi nih, caranya gini. Nah, kita masuk ke header. Nah, di sini pilih ketik au aja, auto. Nah, itu udah ada tuh authorization. Tuh. Nah, di sini kita ketik bearer, spasi. Nah, kita ambil dari yang login tadi nih, kita klik yang login API. Tuh nih, ini kita copy. Tuh. Si tokennya ini yang di dalam kutip 2, ingat aja jangan sama kutip 2-nya. Ini di copy, lalu masukin ke buku all. Tuh nih balik lagi ke buku all, bearer spasi. Nah, ini paste di sini. Tuh. Nah, ini authorization bearer. Kita perhatiin tuh. Tadi tanpa authorization bearer, dengan token dari login tadi, muncul statusnya adalah authorization token not found. Tapi kalau kita masukin di pada bagian header, authorization kemudian value, kemudian diketik bearer spasi, maka kalau kita send nanti munculnya kayak gini. Tuh, selamat datang di Vivediansyah. Tuh. Ini nama saya tidak secara manual diketik ya, tapi dia baca ini. Dia baca di buku controller ini. Out username. Kalau saya ganti database-nya, misalkan di sini, saya tambahkan misalkan dokter. Wah, ini doa. Amin, 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 amin. Nah, ketika saya cek lagi di sini, saya send, tuh muncul tuh. Dia langsung baca. Dokter di Vivediansyah. Amin, amin, amin. Oke. Nah, berarti prosesnya adalah seperti itu. Ketika kita membuat sebuah API, kita membuat sebuah web service, langkah pertama adalah bikin register dulu, lalu bikin register, kita bikin login, nanti dari login kita dapat tokennya, baru tuh semua aplikasi atau semua endpoint yang ada di dalamnya kita kasih token, supaya orang kalau mau mengakses data seperti ini nih, data ini, maka nanti muncul authorization not found gitu. Jadi kalau nggak login gitu. Cuma kalau emang untuk peruntukan umum, artinya ini boleh diakses siapa saja, ya berarti tanpa menggunakan itu. Bagaimana caranya? Di sini pada bagian roots-nya tambahkan ini middleware JWT verify gitu. Tabel user controller, saya punya user nggak ya? User itu larinya ke author. Nah, misalkan nih saya mau cek nih nama user misalkan, berarti coba kayak tambahkan ya, satu ini sih nggak ada sih sini ya, saya tambahkan data user misalkan, add ini data user, data spasi user, coba saya ketik manual http .127.0.0.1.2 portnya 8000. Tuh agak inget ya, port 8000 ini otomatis bawaan dari Raragon saya, tapi kalau pakai SMPP dia nggak perlu pakai port. API, kemudian di sini ketik namanya user, coba, tapi dia pakai itu ya, pakai apa namanya, kalau kita perhatiin si user ini dia pakai middleware JWT verify, berarti kita copy yang tadi ada di buku all, ini bearernya kita copy, ini Ctrl A saja, copy, lalu key-nya authorization, balik ke data user, di sini masuk ke header, di sini ketik au authorization, nah di sini kita paste bearer, coba kita cek data usernya masuk gak? Tuh masuk tuh. Nah sekarang kita ulangin ya, ini kan cuma ada satu ya. Sekarang saya masukin lagi ke register, saya mau data lagi nih, saya ganti tapi namanya di sini jadi Muhammad Farel Fabian Ferdiansyah.
Nah ini saya ganti, jangan ini tapi jadi Farel. Farel@gmail.com, passwordnya sama. Kita cek, kita send. Nah, kesimpan Muhammad Farel. Kita cek database-nya. Jadi 2. Kemudian kita coba login, Farel Gmail password. Login. Ininya diganti jadi Farel Gmail user sama password. Kita login, berhasil nggak masuk? Berhasil. Nih tokennya, kita copy tokennya. Nah tapi ini kita nggak mau putihin ya, tapi kalau misalkan saya buku all nih pasti nggak bisa karena tokennya udah ganti ya. Kita masih bisa ya karena masih token yang lama. Nah kalau saya cek data usernya, ini saya send, nanti munculnya 2. API user biar sih pada udah masuk ya. Ntar data user send. Oh ini BR-nya masih yang lama, coba saya copy yang baru. Oh ini dia baca yang login ya, baca yang login sekarang. Itu jadi pakai token bearer yang itu yang login. Dia baca token bearer get authorization usernya, itu dia ngebaca yang login gitu. Nah baik, sampai di sini dulu untuk materi web service untuk API register sama login, kemudian implementasi penggunaan authorization header bearer token gitu ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.